Hari ini kita akan belajar mengenai penerapan fungsi linier. Sebelum itu kita ingat-ingat dulu ya, apa itu fungsi linier? Fungsi linier adalah salah satu fungsi matematika yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi ini memiliki bentuk umum yaitu Y sama dengan AX tambah B. Dengan X adalah variabel bebas dan Y adalah variabel terikat. B konstanta dan A sebagai koefisien dari X. X sebagai variabel bebas yang nantinya nilai dari X akan mempengaruhi variabel terikat Y. Untuk lebih memahaminya, mari kita masuk ke dalam contoh berikut. Seorang pengusaha jasa sewa kebayak membutuhkan 300.000 untuk modal membuat kebayak. Dan setiap orang yang menyewa dikenai biaya 30.000. Jika dirumuskan dalam fungsi linier, maka didapatkan Y sama dengan 3X dikurangi 30. Dengan Y adalah keuntungan bersih hasil penyewaan dalam puluhan ribu rupiah dan X adalah jumlah penyewanya. Sekarang coba kita pikirkan bersama. Kita asumsikan jika jumlah penyewa X dan Y adalah keuntungannya. Jika penyewanya 0 atau X sama dengan 0 dan kita asumsikan jika penyewa kebayaknya 5, 10, dan 15 orang. Berapakah hasilnya yang didapatkan? Kita coba dulu untuk jumlah penyewa X sama dengan 0. Maka kita masukkan atau substitusikan nilai X sama dengan 0 ke dalam persamaan Y sama dengan 3X dikurangi 30. Sehingga didapatkan Y sama dengan minus 30. Maka ini berarti jika tidak ada yang menyewa kebayak tersebut, maka penghasilan yang didapatkan adalah minus 30 atau rugi 30. Karena nilai Y dalam bentuk puluhan ribu, maka pengusaha jasa sewa mendapatkan rugi 300.000. Nah, selanjutnya kita asumsikan untuk X sama dengan 0, X sama dengan 5, X sama dengan 10, dan X sama dengan 15. Maka berapa Y yang akan didapatkan? Maka dari sini kita dapat ketahui jika nilai X sama dengan 0, maka Y yang didapatkan adalah sama dengan minus 30. Sedangkan jika X sama dengan 5, maka Y yang didapatkan adalah minus 15. Sedangkan jika X sama dengan 10, didapatkan Y sama dengan 0. Dan untuk X sama dengan 15, maka yang didapatkan adalah Y sama dengan 15. Titik-titik pada tabel ini akan kita gambar ke dalam koordinat kartesius. Maka ada 4 titik yang akan kita gambar, yaitu 0, minus 30, 5, minus 15, 10,0, dan 15,15. Ada 4 titik yang kita gambarkan sebagai berikut. Nah, titik-titik ini kita hubungkan dalam satu garis. Garis inilah yang disebut garis dari fungsi linier atau garis lurus. Dari sini kita dapat memahami jika fungsi linier dapat digunakan untuk memperkirakan keuntungan. Selain itu, fungsi linier dapat digunakan dalam berbagai situasi seperti menghitung biaya produksi ataupun menganalisis data. Nah, untuk lebih memahaminya lagi, coba kita selesaikan permasalahan berikut. Endok-endokan adalah salah satu tradisi budaya yang berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur. Tradisi ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Endok dalam bahasa Jawa berarti telur dan endok-endokan secara harfiah berarti acara yang menggunakan telur sebagai simbol utama. Pada perayaan ini, telur dihiasi dengan cantik dan diarak keliling kampung atau desa. Selain diarak, telur-telur tersebut juga dibagikan kepada masyarakat sebagai simbol berkah dan kesejahteraan. Tradisi ini tidak hanya menjadi sarana peringatan dari kelahiran Nabi Muhammad SAW, tetapi juga wujud syukur, kebersamaan, dan semangat gotong royong masyarakat Banyuwangi. Melalui endok-endokan, nilai-nilai religius, sosial dikokohkan, serta budaya lokal tetap terjaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Dalam perayaan tradisi endok-endokan, setiap keluarga di desa diharapkan untuk menyumbang telur yang telah dihias. Jumlah telur yang disumbangkan bergantung pada jumlah anggota keluarga masing-masing. Panitia ingin memastikan bahwa jumlah telur yang dikumpulkan mencukupi untuk seluruh desa. Dengan aturan setiap anak dalam keluarga menyumbang 2 telur hias dan setiap orang dewasa dalam keluarga menyumbang 6 telur hias. Jika sebuah keluarga di desa memiliki sejumlah anak dan orang dewasa, jika keluarga tersebut menyumbang 40 telur hias dan jumlah anak dalam keluarga tersebut
adalah 2 kali jumlah orang dewasa. Tentukan jumlah anak dan orang dewasa dalam keluarga tersebut menggunakan SPLDV. Jika terdapat 20 keluarga di desa dengan jumlah telur yang harus dikumpulkan adalah 600 telur hias dan jumlah anak di desa tersebut 2 kali jumlah orang dewasa, maka jumlah anak dan orang dewasa di seluruh desa adalah. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita dapat menggunakan fungsi linear untuk membuat persamaan, untuk menyelidiki dan membuat prediksi tentang hasil-hasilnya. Dalam mencari hasilnya, kita juga dapat menggunakan penyelesaian SPL, yaitu metode substitusi, eliminasi, dan campuran. Namun dalam pertemuan ini kita memfokuskan penyelesaian menggunakan metode grafik. Langkah-langkah penyelesaian menggunakan metode grafik, yaitu pertama, merubah menjadi model matematika, maka akan didapatkan persamaan 1 dan 2. Yang kedua, mencari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y pada persamaan 1 dan 2. Yang tiga, menggambarkan titik-titik yang telah ditentukan pada garis diagram kartesius sehingga menghasilkan 2 garis. Yang keempat, mencari penyelesaian persamaan dengan mencari titik potong antara 2 garis tersebut. X kita asumsikan sebagai jumlah anak yang menyumbang telur, sedangkan Y adalah jumlah orang dewasa yang menyumbang telur. Maka didapatkan persamaan 1, yaitu 2X tambah 6Y sama dengan 40. Persamaan ini didapatkan dari aturan setiap anak dalam keluarga menyumbang 2 telur hias dan setiap orang dewasa dalam keluarga menyumbang 6 telur hias. Dan dalam keluarga tersebut menyumbang 40 telur hias totalnya. Maka jika ditulis dalam metode matematika atau model matematikanya, didapatkan 2X tambah 26Y sama dengan 40. Selanjutnya persamaan kedua didapatkan X dikurangi 2Y sama dengan 0. Persamaan ini didapatkan dari pernyataan bahwa jumlah total anak di desa 2 kali jumlah orang dewasa, atau X sama dengan 2 kali Y, sehingga didapatkan X dikurangi 2Y sama dengan 0. Setelah menentukan dan menemukan model matematikanya, kita cari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Untuk sekarang kita cari dulu titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y pada persamaan 1 dulu. Kita tentukan titik potong pada sumbu X dengan Y sama dengan 0. Maka dengan persamaan 1, 2X tambah 6Y sama dengan 40, substitusikan Y sama dengan 0, didapatkan 2X sama dengan 40. Maka didapatkan nilai X sama dengan 20. Atau jika ditulis dalam koordinat adalah 20,0. Selanjutnya titik potong pada sumbu Y dengan X sama dengan 0. Pada persamaan 1, jika disubstitusikan X sama dengan 0, didapatkan 6Y sama dengan 40. Sehingga nilai Y sama dengan 6,67. Atau jika digambar dalam koordinat menjadi 0,6,67. Kedua titik tersebut kita gambarkan dalam koordinat kartesius sehingga didapatkan garis berwarna hijau ini. Ini adalah garis dari persamaan 1. Setelah mengetahui garis dari persamaan 1, kita lanjut untuk mencari garis untuk persamaan 2. Langkah-langkahnya masih sama, yaitu mencari titik potong pada sumbu X dan sumbu Y terlebih dahulu. Untuk titik potong sumbu X dengan Y sama dengan 0, didapatkan X min 2Y sama dengan 0. Jika disubstitusikan Y sama dengan 0, didapatkan X sama dengan 0. Dan titik potong pada sumbu Y atau dengan X sama dengan 0, didapatkan Y sama dengan 0 juga. Maka yang kita temukan hanya satu titik, yaitu 0,0. Untuk itu kita membutuhkan titik bantu lain untuk mengetahui garisnya. Karena untuk menggambar sebuah garis kita memerlukan 2 titik. Minimal 2 titik. Untuk itu kita asumsikan berapapun X-nya. Dalam contoh ini saya mengambil X sama dengan 10. X min 2Y sama dengan 0 adalah persamaan kedua tadi. Lalu kita substitusikan X sama dengan 10 ke dalam persamaannya sehingga didapatkan Y sama dengan 5. Maka koordinat atau titik lain ataupun titik alternatif yang kita dapatkan adalah 10,5. Kedua titik tersebut kita gambarkan ke dalam koordinat sehingga didapatkan garis biru tersebut. Garis biru ini adalah garis dari persamaan kedua. Jika garis dari persamaan 1 dan persamaan 2 digabungkan, mendapatkan titik potong 8,4.
8 adalah nilai X dan 4 adalah nilai Y. Maka dapat disimpulkan jumlah anak yaitu ada 8 orang, sedangkan jumlah orang tua atau orang dewasa ada 4 orang. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, silahkan tanyakan kepada guru kalian. Dan carilah sumber-sumber belajar yang lain. Carilah sebanyak-banyaknya sumber yang kalian butuhkan. Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.